Bab 1 Pertemuan pertama yang mengejutkan. Akhirnya kamu pulang juga, Safta. Ibu langsung menarik tangan putra cikalnya itu untuk masuk ke dalam rumah. Safta mengembuskan napas pelan dan mengikuti langkah kaki ibunya. Dia merasa seperti anak kecil yang diajak pulang setelah seharian bermain. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia diseret ke ruang tamu yang di dalamnya ada beberapa orang sudah duduk menunggu sambil berbincang. Ada apa ini, Bu? Safta bingung dengan apa yang terjadi. Ini terlihat seperti sebuah acara formal. Ada apa? Tentu saja ini acara perjodohan kamu. Kami sedang membicarakan pernikahanmu. Ibu kan pernah ngomong sama kamu di telepon, bisik ibu sambil tersenyum ke arah para tamu. Hah, apa? Secepat ini? Safta yang biasanya tenang, karena sudah pro dalam menghadapi segala situasi, mendadak gugup. Menikah? Secepat ini? Dengan siapa? Bahkan dia belum bertemu dengan wanita calonnya itu. Rasanya dia ingin berteriak sekencang-kencangnya, tapi mana mungkin kan? Akhirnya, dia berteriak dalam hati. Ini ya Safta, wah kamu udah besar sekarang, ujar seorang wanita paruh baya berwajah cantik di usianya yang sudah tidak muda lagi itu. Safa tersenyum sopan, sambil menganggukkan sedikit kepalanya. Lalu mulai menyalami semua tamu yang ada. Ya tidak banyak sih, cuma sepasang paruh baya dan sepasang orang tua, mungkin nenek kakeknya calon istrinya. Tunggu, tapi mana calon istrinya? Safta mulai melirik sana-sini, nggak ada. Calon istrimu sedang ke toilet dulu, ucap ibunya, yang paham maksud Safta. Hehe. Safta tersenyum kikuk, malu sih ketahuan. Tapi, apa yang tidak ibunya ketahui sih? Ibunya sangat memahami tentang dirinya sepenuhnya. Apa kamu lupa sama tante? Tante, dulu sempat tinggal di sini, tapi pindah rumah loh. Ibu calon istrinya berkata. Begitukah? Safta coba mengingat, hingga akhirnya ingat sesuatu. Hatinya langsung berdegup kencang, ketika teringat gadis kecil tetangganya dulu. Anak kecil cengengesan, yang menurutnya buluk, ingusan, suka caper sama dia lagi. Safta bergidik, apa dia akan dijodohkan dengan anak perempuan itu? Safta menolak dalam hati, seingatnya tante ini hanya punya satu anak perempuan dan dua lagi anak lelaki. Di saat pikirannya sedang berkelana ke masa lalu, dia dikejutkan dengan masuknya seseorang, seorang wanita. Safta menoleh, dan matanya Seol enggan berkedip untuk beberapa saat. Wanita itu menatap Safta sekilas, lalu tersenyum kilat. Kemudian berubah jutek. Hati Safta mencelos dengan sikap jutek wanita itu, entahlah tapi ada debaran di dalam hatinya, bersamaan dengan kesal dijutekin. Sini sayang duduk, ibu Safta mengajaknya agar duduk di sampingnya, dengan senyum ceria wanita itu duduk di samping ibu. Ini Safta, putra bujang ibu yang mau dikenalkan sama kamu, tutur ibu dengan bangga, melirik sekilas ke arah Safta. Kamu masih ingat kan, waktu kecil kamu suka sekali ngintilin dia. Ibu terkekeh pelan saat ingat masa lalu, saat Safta masih remaja SMP kelas 3, dan Lydia masih anak kelas 3 SD. Semua orang tertawa mendengar perkataan ibu Safta. Tapi tidak dengan gadis bernama Lydia itu, dia hanya tersenyum kecut. Tak suka mengingat masa lalu yang menurutnya menyedihkan. Ya, Lydia kecil pernah ditolak cinta oleh Safta di masa kecilnya, meski cinta monyet sih. Saat itu, Safta duduk di SMA kelas 2 dan Lydia kelas 5 SD. Inilah kisah masa lalu, saat Safta menolak Lydia kecil yang mengucapkan cintanya. Kak, mau kemana? Tanya Lydia, gadis berusia 10 tahun itu, kepada Safta yang saat itu baru berusia 16 tahun. Mau pergi kerja kelompok sama teman, apaan sih nanya-nanya segala? Safta menjawab dengan ketus, tak suka kepada Lydia yang selalu mau ikut kemanapun dia pergi, padahal cuma tetangga, bukan adiknya. Jadi kesalkan dia ikut, dengan nada manja dan merajuk, semakin membuat Safta jengkel saja. Enggak, Safta bergegas naik motor dan kabur dari hadapan Lydia. Kak, Lydia berteriak memanggilnya, tapi Safta tidak peduli. Safta bergidik ngeri.
Soalnya penampilan Lydia sebagai anak SD kelas 5 sangat tidak menarik menurutnya. Apalagi, saat ini Lydia lagi pilek, dia bisa melihat ada ingus nongol dari hidungnya. Semakin ilfil kan dia. Alhasil, Lydia mengadukan Safta kepada ibu Safta. "Tante, Kak Safta jahat banget, masa aku mau ikut nggak boleh?" "Apa? Iya, nanti tante kasih pelajaran anak itu, kamu tenang saja ya." Ibu memang sangat menyayangi Lydia, karena dari orok sudah sering digendongnya. Ditambah lagi, Lydia adalah anak sahabat dekatnya. Sorenya, saat baru pulang dari kerja kelompok, Safta dipanggil ibunya. "Duduk," ketus ibu. "Ah, pasti gara-gara es cepu itu." Saf sudah menduga kalau Lydia lah yang mengadukannya. Dia sudah tahu kalau ibu pasti akan mengomel, seperti biasa. "Aku nggak ngajak Lydia, karena memang nggak mau ngajak dia, Bu." Sebelum ibu bertanya atau mengatakan apapun, Safta sudah menjelaskan. "Ibu nggak mau menerima alasan kamu. Apa salahnya sih Lydia iku? Toh dia juga nggak bakalan ganggu kamu." Ibu masih bicara dengan nada ketus. "Ya jelas ganggu, Bu. Temen-temen jadi suka ngejekin aku, karena dikira pedofil yang suka sama anak kecil, ih." Safta bergidik, lalu melanjutkan perkataannya, "Padahal mana suka aku sama anak ingusan itu." Dua maksud Safta ingusan yang memang bener ingusan, bukan cuma istilah semata. Cek, sekarang kamu bisa bilang seperti ini. Nanti kalau dia sudah besar, kamu akan jatuh cinta juga sama dia, ledek ibu. "Ih, nggak akan," tegas Safta dengan memasang wajah mual. "Jangan terlalu membenci dia, bisa jadi dia nanti yang akan menjadi jodoh kamu." Ibu malah tertawa sekarang. "Ibu mendoakan aku nikah sama dia." "Jangan dong, Bu." Safta panik, membiangkan Lydia, dia semakin ilfil. "Dia itu cantik loh, kamunya aja yang menutup hati." Ibu malah semakin senang menggoda putranya. "Bu." Safta muda jadi kesal. Ibu terkekeh. "Nanti tunggu saja beberapa tahun lagi, setelah dia pandai merawat diri. Kau pasti akan klepek-klepek." Safta menyerah, mendebat ibu tak akan mungkin menang. "Iya deh, iya." Setelahnya, Safta asik di dalam kamar. Dia menghabiskan waktunya untuk membaca buku motivasi psikologi, buku-buku macam itu memang kesukaannya. Selain itu, dia juga suka membaca buku-buku ekonomi dan motivasi Islami. Tok-tok, terdengar suara pintu kamarnya diketuk dari luar, saat menjelang makan malam. Safta dengan malas mengayunkan kaki menuju pintu. Dia sudah bisa menebak siapa yang datang. Siapa lagi kalau bukan Lydia, anak ingusan yang sering datang untuk mengganggunya. "Pasti dia," gumamnya malas. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.